Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kania Borusitorus. Nah, kakak di sini tidak sendiri loh. Kakak ditemani oleh Bang Rian Purba. lalu ada kakak. Karenta Tambun. Nah, adik-adik biasanya hari Minggu itu kita ngapain ya? Ibadah dong Kak. Iya Kak, betul. Biasanya kita ke gereja karena ada ibadah sekolah minggu. Betul banget. Tapi kok kakak nggak ngelihat adik-adik di sini ya? Kan ibadahnya di rumah Kak. Iya Kak, masih di rumah karena pandeminya kan belum selesai. Betul juga ya. Nah, adik-adik, walaupun kita ibadah di rumah, tapi kita harus ibadah dengan penuh semangat. Nah, kita yel-yel dulu yuk supaya adik-adik semangat. Kalau kakak bilang adik-adik sekolah minggu, adik-adik bilang Jesus love me, yes. Kita yel-yel bersama-sama ya. Adik-adik sekolah minggu, Jesus love me, yes. Nah, kayaknya kurang nih abang, kakak, sekali lagi yuk. Harus penuh semangat ya. Adik-adik sekolah minggu, Jesus love me, yes. Nah, adik-adik sebelum ibadah kita mempersiapkan dulu ya. Ada Alkitab, buku lagu, ataupun bisa persembahan juga. Sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri memujikan lagu di badai topan dunia. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian dengan judul Memberi. Memberi, memberi dengan sepenuh hati. Memberi, memberi dengan setulus hati.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini masih mengikuti ibadah melalui streaming. Di ibadah kita pada minggu ini, kita akan mendengarkan titah Allah pada minggu ini, diambil dari titah yang ketiga dan maksudnya. Demikian bunyi dari titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu, dan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini, kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik gimana? Sudah semangat belum? Kalau belum semangat, Abang punya satu lagu nih. Biar adik-adik yang di rumah makin semangat lagi. Judul lagunya Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Yuk kita nyanyikan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk minggu ini epistel yang kita akan baca. Sebelum kita membaca epistel, adik-adik yang sedang menyaksikan streaming di rumah, boleh disiapkan Alkitabnya, supaya kita nanti bisa membacanya bersama-sama. Epistel untuk minggu ini tertulis dari kitab Markus, pasalnya yang pertama, dibuka dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia.
Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian dengan penuh semangat berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji lagu pujian baca kitab suci sambil bangkit berdiri.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu Engkau mengurapi kami sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5. Ayub pasal 1 ayat 4 sampai 5. Inang akan membaca ayat 4 dan 5. Dan Inang percaya semua anak-anak sekolah minggu yang di rumah pada saat ini yang mengikuti ibadah sudah membuka Alkitabnya. Yang pasti kitab Ayub adalah perjanjian lama. Kita membaca. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah Ayub senantiasa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita tahu cerita tentang Ayub. Ini Ayub ya, ini foto Ayub. Ini foto Ayub. Ya, Ayub ini berasal dari tanah Uz, adik-adik. Ya, dari tanah Uz. Dan Ayub ini dikenal orang yang saleh, orang yang jujur, ya, orang yang takut akan Tuhan, dan yang selalu menjauhi segala bentuk-bentuk kejahatan, adik-adik. Tidak ada kecurangan dalam dirinya. Jadi dia kenal Ayub ini orang yang saleh, adik-adik, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan selalu menjauhi segala kejahatan, adik-adik. Ini dia. Lalu adik-adik, si Ayub ini mempunyai 7 anak. Ya, mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Siapa di sini 10 bersaudara? Atau 9 bersaudara? Atau 2 bersaudara? Atau 3 bersaudara? Atau hanya anak tunggal? Ya. Lalu Ayub ini mempunyai 10 anak, adik-adik. 7 laki-laki, 3 perempuan. Ya, 7 laki-laki, 3 perempuan. Lalu adik-adik, Ayub ini memiliki, ini kaya banget dia, memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ya, 7.000 ekor kambing domba. Memiliki 3.000 ekor unta, memiliki 500 pasang lembu, juga memiliki 500 binatang keledai, betina, dan juga banyak pembantunya atau asisten rumah tangga. Kaya banget ya adik-adik ya. Ya, dia tadi memiliki 10 anak ya, dengan 7 laki-laki, 3 perempuan. Dan dia juga memiliki banyak harta ya, 7.000 ekor kambing domba, 300 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan banyak lagi adik-adik ya. Nah, sementara tadi Ayub ini dikenal orang yang jujur, orang yang saleh, yang takut. Jadi tidak sombong adik-adik. Walaupun dia kaya tidak sombong ya. Walaupun dia kaya tidak. Kenapa? Karena dia berpikir seperti ini, bahwa Tuhan yang memberi segalanya yang dia miliki pada saat itu. Jadi jangan di sini kalau dia misalnya banyak banyak misalnya uangnya,
dia sombong, uangku banyak sekali. Misalnya dia pintar sekali, aku kan yang paling pintar. Dia tidak seperti itu adik-adik, tapi dia adalah orang yang rendah hati. Nah, dari tadi dia punya anak, punya banyak harta, dia adalah orang yang baik, sehingga Ayub ini adik-adik terkenal menjadi orang yang terkaya pada saat itu di semua orang di sebelah timur. Orang yang terkaya adik-adik ya. Nah, adik-adik, satu kebiasaan anak-anak Ayub ya. Ini ada anak-anak Ayub. Ada satu kebiasaan anak-anak Ayub ini, anak-anaknya laki-laki biasanya mengadakan pesta ya. Mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing ya. Biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing adik-adik. Jadi menurut giliran mereka dan mereka selalu mengundang saudaranya yang perempuan yang 3 tadi. Mereka akan makan bersama, berpesta mereka dek. Mereka akan makan bersama-sama, mereka berpesta. Nah adik-adik melihat kebiasaan daripada anak-anaknya, ada juga kebiasaan Ayub. Biasanya kalau anak-anaknya lagi berpesta ada kebiasaan Ayub. Setiap kali anaknya sudah selesai berpesta, melakukan pesta, lalu Ayub selalu memanggil anak-anaknya dan menguduskannya dan melakukan apa? Melakukan persembahan pada Tuhan, meminta pengampunan. Karena dia berpikir, mana tahu anak-anakku di waktu pesta itu melakukan dosa, ya, mabuk-mabuk atau ini melakukan dosa, maka dia minta pengampunan kepada Tuhan. Ayub ini seorang bapak yang baik sekali adik-adik. Lalu Ayub memohon kepada Tuhan apabila di pesta tersebut itu ada anak-anaknya yang melakukan pelanggaran, ada anak-anaknya yang melakukan dosa. Jadi Ayub adalah seorang ayah yang selalu mengingatkan anak-anaknya. Seorang ayah yang selalu mengingatkan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya melakukan dosa, dia mengingatkannya dan meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Itu dia Ayub adik-adik. Dia menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anaknya. Nah adik-adik, sikap Ayub adalah orang tua yang baik. Sikap Ayub ini adalah selalu menjadi ayah yang selalu melindungi, ayah yang selalu mengajari, ayah yang selalu mengajari anak-anaknya supaya tetap melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Ya, hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Itu dia. Jadi melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, pada saat ini melalui firman Tuhan pada saat ini, anak-anaknya adalah anak-anak yang mau mendengarkan orang tuanya. Ya, Ayub yang mau selalu menasehatin anak-anaknya seketika melakukan kesalahan. Ya, dan Ayub ini adalah Ayub yang kaya, Ayub yang saleh, Ayub yang jujur, Ayub yang selalu mau menolong orang lain. Dan Ayub yang selalu mau menasehatin anak-anaknya. Nah, sebagaimana Ayub tadi itu adalah Ayub yang begitu baik kepada anak-anaknya. Nah, adik-adik, Tuhan itu lebih baik dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan pemurah, Tuhan pengampun, Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara dia telah memberikan anaknya yang tunggal yang kita rayakan pada perayaan Natal. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Ya, Allah adalah Allah penolong kita, Allah penyelamat kita, Allah pelindung kita. Itu dia. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini, tema minggu kita adakan kemurahan Allah yang menyelamatkan kita. Kemurahan Allah yang begitu besar yang menyelamatkan kita dari banyak kesalahan-kesalahan kita.
Siapa di sini anak sekolah minggu yang tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti kita semua pernah melakukan kesalahan, ya. Kesalahan apa itu? Apakah kesalahan kita tidak menaati orang tua? Apakah kesalahan kita senang kita berbohong? Apakah kesalahan kita senang kita mengganggu adik kita? Apakah kesalahan kita mau melakukan misalnya menjahatin teman kita? Itu dia. Tetapi yang mau kita lihat bahwa Allah itu Allah pengasih seketika kita mau meminta, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni kita. Nah, ini tadi Bapak Ayub tadi, walaupun dia adalah yang kaya, ya, yang terkenal, tetapi dia tidak sombong, ya. Dia selalu memberikan hal yang baik di hadapan Tuhan. Ya, dia selalu memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan. Dan dia juga selalu mengajarin anak-anaknya seketika anak-anaknya melakukan kesalahan. Dan Ayub juga adalah Ayub yang penuh dengan kesetiaannya. Dikala dia mengalami banyak kesusahan, ya, kalau kita dengar cerita Ayub ini mengalami kesusahan, dia sakit, anak-anaknya juga meninggal, hartanya habis, tapi dia tetap setia kepada Allah. Karena Allah adalah Allah pengasih, sehingga dia tidak pernah mengatakan seperti ini, Tuhan kenapa seperti ini, tidak. Karena apa? Karena Ayub percaya bahwa Allah itu adalah Allah pemurah, Allah pengasih, Allah penyelamat. Maka dia percaya semuanya kepada Allah saja, ya. Di dalam bagaimanapun yang sedang dialami tokoh Ayub, tapi Ayub tetap menjadi tokoh Ayub yang selalu Ayub yang jujur, yang taat, yang saleh, dan yang peduli kepada orang lain. Dan Ayub juga seorang bapak pengajar yang baik kepada anak-anaknya. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini diingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah pemurah, bahwa Allah itu adalah Allah penyelamat. Untuk itu kita percayakan semuanya kepada Tuhan saja, karena Tuhan adalah yang akan menolong kita dalam hal bagaimanapun. Nah adik-adik, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah saja karena situasi masih COVID ini, tetapi kita tetap mau dengan setia, mau mengikuti ibadah. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan pemurah, pemaaf, pengasih yang memberikan segalanya kepada kita. Maka kita selalu percayakan kepada Tuhan. Sebagaimana tadi di sini, Ayub percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan di sini saya Inang mau nanya, siapa di sini kalau dinasehatin orang tuanya mau mendengar nasihat orang tuanya atau membantah atau melawan? Yang pasti Inang percaya semuanya mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Siapa di sini orang tuanya selalu mendampingi anak-anak dikala anak-anak beribadah di rumah, dikala anak-anak belajar, dikala anak-anak juga diajari untuk tetap seketika mau tidur berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Pasti kita semuanya mendapatkan itu dari orang tua. Kenapa orang tua kita mau melakukannya adik-adik? Karena orang tua kita mengasihi kita. Karena orang tua kita mau selalu menjadi anak yang melakukan yang baik. Karena inilah yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi, siapa di sini berjanji mau selalu mendengarkan nasihat orang tua? Ya, semua. Siapa di sini berjanji mau selalu melakukan yang baik? Semua mau. Siapa di sini sekolah minggu mau selalu rajin membaca firman? Ya, semua mau. Karena itu yang Tuhan inginkan. Lalu melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak, melalui firman Tuhan dikatakan hendaklah kita selalu menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami, dan biarlah kasih setiamu selalu menemani dan menjagai kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini,
Kita akan menyerahkan persembahan kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, kita akan bernyanyi apapun juga menimpahmu. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Dan Inang tetap menghimbau supaya kita dengan tekun, dengan setia mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.